Eh, maksudmu? Hah? Kamu bilang kamu lebih ganteng daripada aku? Ya? Aku pakai mobil sport tau nggak? Jalan kamu, jalan kaki doang. Kamu tuh gak pantas. Makanya kamu tuh diputusin sama Itan. Seharusnya kamu tuh sadar diri dong. Laki-laki kok jalan kaki. Ya, aku kan juga gak tahu mobil ini beneran punya kamu apa enggak. Dan kamu juga gak tahu aku jalan kaki kan cuma mau olahraga. Ini anak-anak masih kemana ya? Yang mau latihan sepak bola. Kayaknya ini jamnya udah nyampe deh. Tapi kok masih belum ada yang datang ya? Lagian si David juga nelpon aku barusan, katanya mau nyamperin aku. Tapi mau ngapain ya? Aku curiga deh sama si David. Dia kalau mau ke aku, ya paling mau pinjem uang atau ada maunya sama aku. Ya tapi semisal ntar lagi David masih belum datang, terus duluan anak-anak sepak bola yang datang, terus aku nanti mau latihan, aku gak bakal nyamperin si David. Ya udah deh, semoga aja ntar lagi ya duluan si David datang ke sini, biar nanti aku latihan sepak bola nggak keganggu. Aku kemana ya? Aku harus pinjem mobil aku yang katanya bagus itu. Apapun caranya, aku harus bawa mobil itu. Tapi kalau aku gak pakai alasan, pasti aku gak bakalan minjemin mobilnya. Nah, udahlah, aku samperin aku aja. Oh, itu dia aku. Gung, Gung. Kamu ngapain di sini? Hah? Ntar lagi aku mau latihan ya sepak bola. Latihan sepak bola jam segini, Gung. Ya. Minta ampun. Kamu kan tahu sendiri kalau ya anak-anak sepak bola latihannya jam-jam segini ya biar badannya lebih sehat aja. Ya, lain kalau kamu fit, kamu kan cuman kerjanya tidur doang. Ini badan kamu lemes banget. Temennya Kayak mana? jam saya belum datang. Oh ya, Gung. Ini aku ada kepentingan sama kamu. Emang ada kepentingan apa sih? Ya, aku mau ini loh, mau ngerental mobil kamu yang katanya kamu bagus itu. Hah? Mobil sport? Iya. Kamu coba deh cari di ya tukang rental. Cari aja kalau ada rental sport. Mana ada mobil sport direntalin, Fit? Iya. Ya, kan kamu temen aku, Gung. Masa aku pinjam kamu sama kamu terus? Ya, setidaknya aku istilah kata ngerental lah ya, supaya aku gak minjem terus gitu loh, Gung. Hah? Soalnya kalau aku gak pakai mobil kamu yang bagus itu, ya masa depan aku bakal hancur. Masa depan maksudnya? Cuman mau ngerental mobil nyampe ke masa depan maksudnya gimana? Panjang ceritanya, Gung. Yang penting sekarang aku mau pinjam dulu. Nanti aku bakal ceritain semuanya detail ya, supaya kamu gak mikir aku yang enggak gitu loh. Ya udah, tapi kamu kalau bawa mobil sport itu hati-hati, Fit. Kan kamu tahu sendiri kalau mobil sport kayak gitu kalau lecet, kalau benerin biayanya nggak sedikit. Ya kalau masalah itu aku tahu, Gung. Ya, aku bakal jaga mobil kamu dan nggak bakalan ada satupun yang lecet ya, dan ya aku bakal jagain mobil kamu. Oh ya, kirimin nomor rekening kamu, aku bakal transfer kok sedikit supaya aku enak gitu loh, Gung. Gak canggung kalau aku pinjam lagi sama kamu. Udah deh, kalau masalah itu gampang, Fit. Kamu yang penting kalau perjalanan kamu agak jauh, mending isi bahan bakar aja deh. Kalau masalah rental itu apa sih? Aku kalau ke temen nggak gitu, Fit. Ya kalau mau pinjem aja, nggak usah masih ada kata rental kayak gitu, Fit. Ya udahlah, kalau kayak gitu. Kontak mobilnya di mana, Gung? Nih, tapi aku ikut ke sana ya, sekalian mau ambil tas aku ketinggalan di mobil. Ya udah kalau kayak gitu.
Gong, panas banget sini Gong. Ya, kamu nggak biasa. Ya itu dia Gong, aku takut hitam Gong. Kamu kayak cewek aja sih. Oh, minta tolong bukain dulu dong. Mau ambil tas. Aku gak bakal malu dan pasti aku bakal dipuji. Kamu kira-kira lama atau bentar, Fit? Ya bisa lama, bisa sebentar Gong, tergantung situasi Gong, gitu loh Gong. Ya udah deh, kebetulan aku mungkin agak lama juga di sini soalnya kan ya mau latihan sepak bola ya sambil kumpul lah sama anak-anak. Gitu. Nanti kalau kamu selesai kabarin aja. Oke, aku pasti langsung sini Gong. Ya aku jemput kamu gitu loh. Oh ya, kalau misal kamu mau makan, mau minum, nggak apa-apa bebas, biar aku yang beli. Kenapa Gong? Kayak agak percaya aja kamu Gong. Udah deh, kamu kalau mau jalan sekarang jalan aja David. Aku takutnya anak-anak udah datang terlagi gak enak. Ya udah, mobilnya aku bawa dulu ya. Ya udah hati-hati. Oke Gong, semangat Gong. Ya udah hati-hati. Nanti aku daftarin kamu ke klub besar. Udah deh, kamu gak usah banyak ngomong, mending langsung jalan aja. Sinta, kita tunggu di sini aja deh kayaknya. Ya tapi kita harus nunggu berapa lama sih Intan? Oh iya, ngomong-ngomong, kamu bilang kan kamu ngajakin aku ini karena kamu mau ngasih tahu PDKT-an kamu itu. Iya, aku sekalian mau kenalin PDKT-an aku sama kamu, Sinta. Dan juga bentar lagi kamu bakalan ya ditraktir sama PDKT-an aku. Tunggu. Ditraktir? Udahlah. Kamu mau kan? Nggak usah. Iya, kita kan juga belum tahu PDKT-an kamu itu orangnya kayak gimana. Takutnya dia malah keberatan lagi kamu ngajakin aku traktir. Pasti kamu minta yang bayar dia kan? Nggak bakalan lah. Orang dia aja mau ketemu aku. Sekarang nih dia pakai mobil sport katanya. Jadi ya otomatis dia bakalan ngebayarin makanan kita. Aduh Intan, gini deh, aku itu kan teman kamu. Jadi sebisa mungkin aku pengen ngasih saran sama kamu. Ya dari kisah mantan-mantan kamu sebelumnya, aku kan tahu kalau kamu itu nggak mau punya pacar kalau laki-laki itu nggak tajir melintir kan. Jadi ya aku masih takut aja nantinya kamu sama PDKT-an yang baru ini kamu malah manfaatin dia lagi. Kamu janji kan nggak gitu lagi? Ya tapi gimana ya Sinta, kamu kan tahu sendiri kan, aku sekarang tuh butuh duit. Percuma dong aku punya PDKT-an atau pacar yang nggak bermodal. Jadi ya zaman sekarang tuh gak guna sih Sinta kalau pacaran terus si cowok itu miskin. Ya tapi Intan, kamu itu sekarang kan udah bisa cari uang sendiri. Toh kalau emang kamu mau cari pacar nih, ya menurut aku sih nggak usah yang terlalu berlebihan lah. Karena kamu juga harus ngaca dari masa lalu kamu. Kamu dulunya juga cari pacar karena kamu mandang status sosial dia, latar belakang dia, ekonomi keluarga dia. Toh buktinya sekarang gimana? Kamu nggak jadi kan punya hubungan yang serius sama mereka? Satu pun loh Intan, nggak ada yang jadi sama kamu. Masa iya kali ini kamu mau ngulangin kejadian di masa lalu kamu? Iya sebenarnya nggak mau sih itu terjadi lagi. Tapi emang gimana lagi Sinta? Ya emang sih aku udah bisa nyari uang sendiri. Aku udah ya mandiri. Tapi aku nih mikirin masa depan aku juga Sinta. Kalau misalkan aku dari sekarang cari cowok yang nggak bermodal, yang hanya bermodalkan nasihat doang, ya nggak mau lah ke Sinta. Aku tuh nggak butuh nasihat, aku tuh butuh duit Sinta. Aku tuh sendirilah. Oke, sekarang gini ya, kamu itu nggak masalah cari pasangan yang menurut kamu bisa ngebahagiain kamu. Dia juga punya usaha banyak atau dia punya mobil bagus keren. Ya tapi permintaan aku hanya satu.
kamu jangan cuman manfaatin laki-laki itu, kan kasihan juga. Ya mungkin dia juga ngasih tahu soal latar belakang dia, kalau dia punya mobil mewah dan segala macem ke kamu. Ya mungkin itu karena untuk daya tarik kamu bisa mau berkenalan sama dia. Gak mungkin Sinta, aku tuh percaya banget PDKT-an aku yang sekarang itu pasti tajir melintir Sinta. Gak bakalan kayak masa lalu aku. Udah deh, kamu tuh harus yakin sama PDKT-an aku benar lagi Sinta. Ya, dan juga kamu harus mau ya ditraktir sama PDKT-an aku. Masa iya kamu nolak rezeki? Ya kalau ditraktir sih aku pasti mau, cuman kan takutnya nanti jadi ngerepotin. Enggak lah, masa iya ngerepotin? Gak bakalan dong. Gini deh, kamu inget nggak salah satu mantan kamu yang dulu bener-bener bucin banget sama kamu? Inget nggak? Adalah pokoknya itu kita juga nggak perlu nyebutin. Iya, aku jadi kasihan sama dia karena dulu kan ya aku rasa dia itu bener-bener jatuh cinta sama kamu. Meskipun juga dia hanya bermodalkan kasih sayang aja sama kamu, tapi ujung-ujungnya kamu malah porotin dia kan. Akhirnya dia sadar kalau kamu itu sebenarnya nggak beneran cinta banget sama laki-laki itu, hanya karena kamu pada saat itu kamu butuh uang, kamu juga cari laki-laki, akhirnya kamu dapet dia, malah kamu porotin. Sekarang nggak tahu deh nasib dia sekarang gimana. Ya aku berharap sih dia bakalan punya pasangan yang nggak morotin dia, kayak kamu nih, sahabat aku yang super duper pinter cari laki-laki yang banyak uangnya. Sebenarnya sih aku nggak kasihan sih sama mantan aku yang sebelumnya, yang kata kamu, yang tadi kamu ceritain itu. Karena kan dia dari awal kenal sama aku, ya dia emang selalu nasehatin aku. Cuman ya pas kita pacaran, ya dia udah ada kerjaan sih. Ya udah, makanya aku porotin aja. Dan sebenarnya dia tuh pelit sih. Jadi ya udah, mending aku putusin aja daripada aku tuh terus-terusan ngejalin hubungan sama dia, tapi ujung-ujungnya aku nggak pantas sama dia karena yang nggak setara sama aku gitu loh. Kayaknya nggak ada deh kalau pacaran laki-lakinya pelit, yang ada kamu tuh morotin terus, jadi bosen kan dia. Tapi wajar gak sih kalau misalkan cewek itu matre? Ya tuh gimana yang jelasinnya, aku juga bingung deh kalau sama kamu. Tapi gimana PDKT-an kamu yang bawa mobil sport itu nggak kelihatan nih? Kayaknya ini deh Sinta. Wow, serius? Iya serius. Kan bener apa kata aku bilang? Beneran mobil sport? Iya dong. Tuh kan. Intan, Iya. apa kabar kamu? Ini siapa? Temennya Intan. Kenalin teman aku. Saya temennya Intan. Namanya? Cinta. Oh, Sinta. Kenapa kamu nunggu di sini sih? Enggak cari kafe di sebelah sini kan ada. Iya, sekalian ya bareng aja ke kafenya. Oh gitu ya. Berarti kamu kesini naik Grab atau naik ojek? Kebetulan kita tadi naik ojek sih, karena kita juga lagi nggak ada kendaraan hari ini. Oh iya, tadi Intan juga sempet ceritain soal Mas ini sama saya. Katanya Intan excited banget mau ketemu sama PDKT-annya, akhirnya datang juga. Ya, Intan emang seperti itu. Mungkin dia tuh sering kangen sama aku gitu loh. Ya enggak Intan? Iya bener banget. Kamu sendiri aja? Ya, masa aku mau sama cewek lain kan gimana perasaan Ya kamu? enggak, siapa tahu ya kamu ngajak temen gitu. Ya enggak lah. Kamu gak bilang kalau mau ngajak temen. Kalau aku tahu ya pasti aku bakal ngajak temen. Supaya teman kamu itu bisa bareng sama teman aku gitu loh. Aduh. Aduh, tapi kayaknya saya jadi ganggu deh sama pertemuan kalian berdua. Udah gak apa-apa, Lah. gak ganggu kok. Oh iya Intan, kita rencananya mau kemana dulu nih? Aku ngikut kamu aja deh. Kayaknya kita mending ke kafe aja atau mau jalan-jalan dulu? Ya terserah. Coba deh kamu tanyain sama teman kamu, mungkin dia tuh mau kemana, biar sekalian kita anterin gitu loh. Kalau aku sih bebas aja, karena tadi kan kebetulan si Intan ngajakin aku buat ketemu sama kalian berdua. Jadi ya aku ikut kalian aja sih. Tapi sebelumnya kebetulan si Intan ini baru dapet
beberapa minggu putus dari mantannya. Jadi kayaknya Intan ini benar-benar seneng deh, karena hari ini dia kayaknya udah mendapatkan laki-laki yang pas. Jadi ya, aku sebagai teman kamu, aku berharap juga mudah-mudahan Mas ini dapat membuat kamu bahagia, Intan. Iya, kamu tahu sendiri kan, aku kan udah cerita juga sama kamu kalau misalkan aku tuh baru putus sama mantan aku. Udah, Mbak tenang aja kalau masalah itu. Saya pasti jagain teman Mbak ini, ya. Saya bakal bikin bahagia dia. Dan saya gak bakal bikin dia itu galau terus. Wah, sepertinya saya benar-benar percaya deh kalau Mas ini nggak akan nyakitin teman saya. Oh iya, Ya? kalau boleh tahu Mas ini kerja di mana ya? Oh, kerja ya? Kalau masalah pekerjaan, nanti aku bakal ceritain pas waktu di kafe aja. Kalau di sini kan gak enak. Oh iya nggak apa-apa sih, karena Ngobrolnya kan gak ada makanan, gak ada minuman. bener Kurang pas sih. gitu loh. Bener juga sih. Cuman tadinya saya hanya penasaran aja karena Mas datang ke sini bawa mobil yang benar-benar mewah banget. Dan jarang banget loh ada cowok yang mau jemput perempuan di pinggir jalan pakai mobil mewah. Iya, kalau mobil ini sebenarnya buat aku gak terlalu mahal. Tapi kalau bagi teman-teman aku katanya ini mobil mahal. Gak sembarangan orang punya mobil seperti ini gitu loh. Dan ya masih banyak koleksi mobil aku di rumah. Oh ya Intan, nanti kapan-kapan aku bakal ajak kamu ke rumahku. Dan nggak apa-apa kalau semisal teman kamu ini mau ikut, kamu ajak juga. Oh ya, Mbak siapa namanya? Sinta. Mbak Sinta. Mbak Sinta udah punya cowok atau belum? Wah, kebetulan kalau saya ini kalau untuk cari pasangan gampang lah Mas, karena saya belum ada kepikiran kalau sahabat saya ini kan nggak bisa buat sendiri hidupnya, jadi harus ada pasangan yang selalu menemani dia. Iya, enggak gini loh. Kalau misal Mbaknya udah punya cowok dan cowoknya belum ada kendaraan, misal mobil gitu loh. Mbak nggak apa-apa ngajak Intan ke rumah pakai mobil aku aja kalau mau jalan-jalan. Gitu maksud aku. Ini serius Mas nawarin saya kayak Ya, gini? ya serius lah Mbak. Kan Mbak temennya Intan. Bentar lagi kan Intan jadi pacar aku. Waduh. Iya enggak? Rekan Sinta, aku udah bilang kan dari awal kalau PDKT aku nih bener-bener kaya banget. Jadi aku bersyukur ngedapetin dia. Ya, kamu tahu sendiri lah. Dari dulu aku ngedapetin pasangan itu susah. Yang modelan ya kayak Mas David ini. Ya, kamu harus bersyukur Intan udah dapet pasangan yang super duper perfect kayak dia. Dan ingat kata-kata aku. Oke? Tenang aja Sinta, nggak bakalan sih. Ya udah kalau gitu, atau kita pergi cari kafe kali ya, atau taman, daripada kita ngobrol di sini, gimana? Mendingan kita cari kafe ya, kita makan-makan dulu. Kalau mau ke taman ya nanti kita bicarakan lagi. Oh ya, aku minta tolong sama kamu Cinta, tolong jagain Intan. Ya takutnya dia tuh genit sama laki-laki lain gitu loh. Soalnya aku gak terbiasa dihianati sama perempuan. Kalau semisal perempuan itu udah mengkhianati aku, dan aku bakal bikin dia sengsara seumur hidup. Dan aku gak mau teman kamu itu merasakan ya semua yang aku omongin barusan. Iya, kalau soal urusan menjaga sahabat tercinta aku ini, saya jagonya Mas. Jadi Mas nggak perlu khawatir kalau teman saya bakal digenitin sama orang-orang lain. Kebetulan juga teman saya ini kan cantik banget. Jadi ya siapa sih laki-laki yang nggak mengelirik dia? Udah banyak banget kok laki-laki yang ditolak sama dia. Karena ya menurut dia laki-laki yang hanya cocok bersanding dengan dia itu ya seperti Mas ini. Gitu ya. Ya udah kalau gitu gimana kita langsung aja ke kafe. Udah. Tapi kayaknya jangan kafe yang terlalu mahal deh Intan, karena Udah kita, gak apa-apa. tapi kita Kita juga ke kafe yang mahal aja atau enggak ke Udah, restoran nggak gitu. apa-apa. maksudnya Oh iya. kita belum gajian. Udah kamu tenang aja. Kalian gak usah pikirin, biar aku yang tanggung semua. Oh ya, Mbak Sinta, karena Mbak Sinta udah bikin aku bahagia dengan informasinya, nanti kita ke toko perhiasan atau enggak kita shopping. Waduh. Ya, Boleh kalau gitu. Tapi Gimana? Tapi
kayaknya ini berlebihan deh Mas, karena kan Enggak kok. Intan. Ya udah, kita setelah dari kafe kita jalan-jalan terus baru kita ke toko perhiasan. Aduh, enggak, jangan-jangan ini kayaknya terlalu berlebihan Mas, karena kan ini Mas juga baru pertama kali ketemu sama Intan teman saya. Jadi mungkin lebih baik ya kamu perkenalan aja dulu, jangan minta yang aneh-aneh Intan. Ya udah, nggak apa-apa Sinta. Lagian dia nawarin kita, mana ada kita nolak ya kan. Kamu tuh sendirilah, tuh lihat tangan aku, telinga aku nggak pakai perhiasan kan. Ya udah, kita jangan nolak rezeki. Ya tapi takutnya nanti Mas ini juga belum ada kecocokan sama kamu juga belum tahu. Udah, diem, ikutin aku aja. Udah gak apa-apa Sinta, ya kamu gak usah pikirin kalau masalah duit. Kebahagiaan aku yang paling utama. Kalau masalah duit mah bisa dicari, karena kamu udah bikin bahagia dan Intan udah ya bikin aku seneng. Duit mah gak ada artinya. Ya udah, mendingan kita ke kafe, itu kita shopping. Ya. Ya udah, boleh kalau gitu. Ayo. Yuk. Sayang. Kenapa? Itu kayaknya mantan aku deh. Kenapa kalau kita berhenti aja sayang di depan dia? Ya, jalan kaki nih. Iya. Ya udah sekalian. Sekalian deh kita pamer ya kan? Ini siapa sih? Lihat mobilnya kok kayak punya aku ya? Apa mungkin dia gak bisa nyetir ya? Siapa sih, aku gak kenal sama dia. Gak bisa nyetir ya Mas? Emang sengaja. Kenapa? Selamat siang Bagas. Ini Udah tahu kan? Alasannya kenapa aku nyerempet kamu barusan? Oh, jadi ini pacar barunya kamu? Iya, ya emang sengaja sih aku berhenti di depan kamu. Lah, terus ngapain rame-rame kesini cuma buat nyamperin aku? Emang ada kepentingan apa? Kepentingan aku itu pamer sama kamu. Ya, aku punya pasangan baru dan pasangan aku yang sekarang jauh lebih kaya daripada kamu. Dan yang aku tahu sih dari dulu kayaknya kamu nggak punya mobil ya. Ini lihat pasangan aku sekarang udah punya mobil sport. Sayang, orang seperti ini kamu mau bandingin sama aku? Ya gak selevel lah. Dia tuh jalan kaki tau nggak? Tapi kenapa kamu bisa-bisanya ya punya mantan seperti dia? Iya Apa sih. kamu nggak mikir pas waktu kamu pacaran sama dia? Udahlah, ngapain juga kita ribut-ribut. Lagian juga Mas ini nggak ada salah kan. Aku udah dari awal nggak setuju kalian mau bersikap kayak gini sama dia. Mas nggak apa-apa kan? Tadi kayaknya kita nggak sengaja kok. Udahlah Sinta ya, kamu gak usah ngebela laki-laki ini, gak ada gunanya tau nggak? Iya tapi kasihan dong. Mas ini nggak salah, kenapa tiba-tiba mau kamu tabrak? Duh, udah deh, gak usah kasihan sama dia kok. Orang dia pantas diperlakukan seperti ini. Udah Mbak, gak apa-apa. Si Intan memang begitu sikapnya, makanya saya gak betah dan saya memutuskan buat putus sama dia. Karena selain itu kayaknya dia ada niatan jahat sama saya Mbak. Ya ketika saya udah gak punya apa-apa, dia mau ninggalin saya. Dan terbukti kan sekarang dia mau pamer-pamer pacar, padahal pacarnya ini saya juga gak pernah kenal. Apa jangan-jangan karena mau mobil bagus. Jadi sebenarnya itu gak ada pengaruhnya Intan sama aku. Aku udah beres urusan sama kamu dan sepertinya gak ada sesuatu yang perlu kita bahas lagi. Aku gak cocok sama kamu, kamu gak cocok sama aku, ya kita selesaikan. Aku maunya sih dengan cara baik-baik. Cuman karena caranya kamu udah seperti ini sama aku, ya udah gak apa-apa. Aku lebih baik gak kenal perempuan seperti kamu Intan. Dan aku juga bersyukur karena aku udah bisa bebas dan terlepas dari kamu. Karena pacaran sama kamu bukan membawa kebahagiaan buat aku, membawa beban pikiran. Aku ini hidup cuman sekali, jadi aku mau pengen hidup aku senang, bukan aku malah ditambah jadi beban ketika aku berpasangan sama kamu. Mungkin kamu lebih senang sama laki-laki ini yang menurut kamu dia lebih oke dari aku, lebih tampan dari aku, lebih kaya dari aku, ya oke gak masalah. Cuman aku sekarang minta tolong, urusan kita selesai, ya jangan bikin masalah lagi.
Sebenarnya aku nggak mau bikin masalah sih sama kamu ya. Cuman ya aku kesel aja gitu sama kamu. Kok bisa-bisanya ya aku tuh mau ya pacaran sama kamu. Aku sih mikir ya, kayaknya aku tuh dipelet deh sama kamu. Makanya tuh aku mau sama kamu. Apalagi barusan dia tuh ngomong kalau dia yang mutusin kamu. Apa bener? Hah? Masa kamu diputusin sama laki-laki kere miskin seperti dia sih? Udah deh. Enggak dong. Intan, udah dong. Kamu juga kan sekarang udah ada pasangan baru. Terus buat apa kamu memperlakukan Mas ini dengan seperti itu? Itu namanya nggak baik, tahu nggak sih? Lagian Mas ini juga nggak bersalah kan? Kamu udah nggak ada masalah sama Mas ini, ya kan? Ya tapi dengan cara aku ngelakuin kayak gini, biar dia tuh sadar kalau dia itu nggak pantas buat cewek lain. Ya aku mah sadar. Aku sekarang cuma jalan kaki dan pacar baru kamu naik mobil sport. Mobil mahal. Tapi kamu bisa tanyakan dulu dong. Mobilnya dapat dari mana? Minjem, ngerental atau apa? Itu bukan urusan kamu. Ya memang bukan urusanku. Dan kalaupun aku mau jalan kaki dan walaupun aku mau ngapain juga bukan urusannya kamu kan? Mas. Mbak, Mbak ini kok betah sih temenan sama mereka berdua? Perasaan saya aja gak usah temenan Mbak, pacarnya sendiri. Saya udah gak betah sama dia, kenapa Mbak masih betah sama dia Mbak? Intan. Jadi awas aja, saya cuma mau ngasih tahu sama Mbak. Kalau pergaulan Mbak sudah dekat sama orang-orang yang modelan seperti Intan ini, risikonya Mbak bakalan kesulitan mendapatkan pacar yang baik dan yang jujur. Karena dia gak butuh kejujuran Mbak, yang dia butuh cuman gini Mbak, uang. Ya udahlah Intan. Lagi pula juga masalah ini nggak perlu diperpanjang kan? Kasihan juga Mas ini itu nggak bersalah. Udah sini. Oh jadi kamu mau ngebela dia? Ya udah kalau misalkan kamu mau ngebela dia, ya udah sama dia aja, gak usah sama aku. Lagi pula aku nggak mau kok temenan sama kamu. Maksudnya kan kamu yang ngajakin aku, kenapa kamu malah nyuruh aku buat nggak ikut kamu sih? Ya lagian kamu bela dia. Bentar deh, kok teman kamu malah mau kamu musuhin juga sih? Nah ini yang saya maksud Mbak, dia itu gak mau merasa bersalah. Dia maunya dia selalu benar dan dia mau menyalahkan orang lain. Ya ini tapi gara-gara kamu kan? Nah, kamu yang ngasih temen aku kan? Oh gara-gara aku kan kamu yang nyamperin aku ke sini. Kamu niatnya mau pamer karena pacar kamu udah naik mobil bagus, naik mobil sport dan kamu ngata-ngatain aku yang jalan kaki. Begitu kan maksudnya kamu? Intan, begini ya. Bener kata orang. Kalau misalkan masih ada perasaan, akan menggunakan segala cara, entah itu mau cari masalah, pura-pura cari masalah agar bisa ngobrol sama aku, atau pura-pura ngatain padahal cuman pengen deket sama aku lagi. Itu kan caranya kamu. Ya mungkin di sini aku bisa menyimpulkan kamu masih belum bisa move on sama aku walaupun pacar kamu udah naik mobil. Tapi pacar kamu masih ganteng aku kok. Maksud kamu apa? Hah? Kamu bilang kamu lebih ganteng daripada aku? Hah? Aku pakai mobil sport tau nggak? Jalan kamu, jalan kaki doang. Kamu tuh gak pantas, makanya kamu tuh diputusin sama Ita. Seharusnya kamu tuh sadar diri dong. Laki-laki kok jalan kaki. Ya, aku kan juga gak tahu mobil ini beneran punya kamu apa enggak. Dan kamu juga gak tahu, aku jalan kaki kan cuma mau olahraga, aku pengen keliling-keliling. Kenapa kamu masih maksa sih? Udahlah sayang ya, mana mungkin mobil sebagus ini mau direntalin. Mikir dong. Udah. Sekarang gini deh, Intan, kamu itu salah. Meskipun dia mantan kamu nggak suka sama dia, nggak seharusnya kamu tiba-tiba mau nabrak dia. Lagi pula juga, aku udah mempercayakan kamu ya Mas buat jaga Intan juga kan. Sekarang kamu kenapa malah kayak gini? Kamu jangan terlalu banyak ngomong ya. Dari tadi sebenarnya kamu tuh cuma mengganggu kita, tahu nggak? Bukan lah, kalau misalkan Mbak ini mengganggu, ngapain Mbak ini diajakin sama kalian? Ya, aku cuma kasihan aja karena dia tuh temen dari Intan. Ya udah, kalau gitu sayang, mendingan dia itu tinggalin di sini aja. Mungkin level Mbak ini Rendahan ya? miskin seperti dia. Hah? Udahlah Sinta, mending kita nggak usah temenan aja ya. Intan, maksud kamu apa sih? Kenapa kamu kayak gini? Ini semua gara-gara kamu, tahu nggak sih? Gara-gara aku. Ya tadi kan yang merencanakan ini semua kamu. Seharusnya kamu mikir, seharusnya kamu di pihak kita, bukan di pihak ini. Ya Mbak ini tahu siapa yang benar siapa yang salah. Udahlah kalau misalkan kalian mau pergi aja. Ya Jadi udah, kalian harus kita tanggung mau jawab pergi. sama Mbak ini, kan kalian yang ngebawa. Tanggung jawab, karena dia udah membela kamu ya. Sayang. Jadi dia tanggung jawab kamu. Kenapa? Kok HP kamu kok getar? Ini. Tunggu bentar ya, mama aku nelpon nih. Halo Gong. Kenapa Gong? Hah? Ya udah deh, aku bakal kembalikan mobil kamu sekarang. Tapi aku lagi bareng sama cewek aku Gong. Kamu bilang ya kalau kamu pinjam mobil aku. Iya Gong.
Kan kalau semisal aku yang pinjam kan, aku udah terlanjur bilang kalau mobil itu mobil aku. Iya, ya aku minta maaf. Ya udah deh, dalam. Cepet banget sih aku katanya lama. Sayang. Mungkin di telepon yang punya mobil ya? Kalau ngomong dijaga ya. Mana mungkin aku pinjam mobil? Hah? Temenin nih, perempuan nggak tahu diri. Hah? Aisyah, kamu tuh emang pantas sama laki-laki nih. Kamu udah nggak pantas sama aku. Terserah. Udahlah Mbak sekarang nggak usah mikirin temannya Mbak. Kayaknya temannya Mbak emang kurang ajar ya, begitulah sikapnya dia. Kita boleh sambil duduk nggak Mbak? Kaki saya pegel, soalnya habis olahraga dari tadi. Aduh. Mbak, saya minta maaf yang soal yang barusan. Soalnya kan ya gara-gara Mbak belain saya, jadi Mbak juga ditinggal. Tapi saya yakin pacar si Intan itu barusan lagi ditelepon sama yang punya mobil Mbak. Itu mobil punya saya. Kalau saya nggak salah ya, soalnya yang warnanya seperti itu cuman punya saya di sini Mbak. Dan mobil saya itu dibawa sama adik saya, dipinjem. Dan ya saya yakin, ya coba aja kita ke sana ntar. Jadi tempatnya deket kok dari sini. Mending kita jalan kaki juga cepet nyampainya. Kita lihat mereka ada di sana apa enggak. Tapi saya yakin betul dia telepon, pasti ditelepon adik saya Mbak. Tapi apa benar Mas ini nggak salah lihat? Masa ya itu mobil kamu kan? Masalahnya nih tadi itu saya emang ketemu sama laki-laki yang kenal sama Intan itu, dia benar-benar kayak emang memiliki mobil itu. Dia juga cerita kok kalau itu mobil kesayangan dia. Sekarang Pertanyaannya begini Mbak, apa si Intan itu udah lama kenal sama laki-laki itu? Kalau masalah udah lama atau enggaknya, saya juga nggak tahu sih. Cuman tadi ini pertemuan pertama mereka. Nah, itu yang jadi masalah sekarang Mbak. Tapi saya yakin betul, masa saya gak hafal sama mobil sendiri sih? Kalau dilihat dari plat nomornya juga punya saya Mbak. Dan sebagai pembuktian, Mbak mending ikut saya aja. Tapi nanti Mbak harus tega ngeliat temennya saya permalukan Mbak. Ya karena Mbak bisa lihat sendiri kan sikap teman Mbak udah kurang ajar sama saya. Seandainya dia gak mau cari masalah sama saya gak bakalan bongkar kebohongan pacar barunya si Intan itu. Karena itu gak ada urusan sama saya, walaupun mobil saya yang dipakai. Ya biar Intan tahu-tahu sendirilah. Cuman karena dia udah kelewat batas dan saya udah dipermalukan, ya di depan Mbak juga tadi ya saya gak bisa tinggal diam Mbak. Dia mempermalukan dengan barang yang bukan miliknya sendiri. Ya mungkin dia nyogok adik saya. Ya intinya ngerental ataupun pinjem mobil gitu Mbak. Iya sebetulnya saya ini harusnya nggak ikut campur soal urusan kalian bertiga. Cuman karena tadi saya ngelihat dan saya kasihan sama kamu Mas, karena diperlakukan seperti itu sama mereka berdua. Makanya saya terpaksa harus membela kamu, karena saya juga gak tega lihat kamu seperti itu kan sama mereka. Dan lagi juga kalau soal teman saya Intan, sebetulnya saya juga khawatir kalau memang Intan itu ditipu sama laki-laki itu, karena saya tahu betul Intan ini emang mencari laki-laki dari latar belakangnya yang benar-benar mewah. Dan Intan juga nggak mau kenal sama laki-laki kalau laki-laki itu nggak punya mobil yang mewah dan harta yang banyak. Ya syukurlah kalau misalkan Mbak udah tahu Intan itu seperti itu orangnya. Yang saya rasakan selama saya pacaran sama dia bukan bahagia Mbak. Saya tertekan karena dia juga banyak bohong sama saya. Dan pada akhirnya ya saya memutuskan, ya walaupun saya masih ada rasa sayang sama dia dulu, tapi saya kan nggak boleh terus-terusan seperti itu Mbak. Saya harus ada keputusan sendiri. Ya saya berhak menentukan jalan hidup saya sendiri. Ya walaupun saya sayang ya saya lepaskan, daripada saya nggak bahagia. Ya mending saya ambil jalan terbaik aja. Oh ya, saya juga pengen tahu nama Mbak siapa ya Mbak? Nama
cinta, Mas. Dan kayaknya saya tahu Mas dari cerita Intan yang pernah ceritain ke saya. Karena saya lihat dari sikap Mas ini kayaknya nggak asing, dan saya juga pernah dengar Intan ceritain tentang masa lalunya, dan kayaknya itu Mas. Ya mungkin iya Mbak, karena saya nggak pernah benar di matanya Intan. Nama saya Bagas Mbak. Mbak Sinta ya panggilannya ya. Iya. Ini Mas Bagas, sebetulnya memang benar-benar saya nggak mau ikut campur soal urusan kamu dan Intan. Karena mungkin kalian di masa lalu emang ada hubungan kan. Saya Iya. cuma berharap bahwa kamu nggak disakitin oleh mereka berdua, dan Intan juga nggak ditipu sama laki-laki itu. Ya udahlah Mbak, dia kan juga berhak menentukan pilihannya sendiri. Kalau sekarang saya buat mikirin Intan udah gak ada di pikiran saya. Yang ada, saya ada rasa dendam. Cuman ya saya berusaha menghilangkan rasa dendam saya sama dia Mbak. Karena dia udah sering nyakiti saya, tapi ya udahlah, nggak apa-apa. Ini udah jalan terbaik. Cuman sayangnya dia masih gangguin saya Mbak. Padahal saya udah gak mau gangguin dia dan gak mau berurusan sama dia. Ya kalau menurut saya, Mas ini beruntung lah nggak jadi sama sahabat saya Intan, karena saya memang sahabat dia, tapi saya tahu benar sikap dia seperti apa kepada laki-laki. Jadi saya lihat Mas ini orangnya baik, dan kayaknya Mas ini tulus kalau mencintai seseorang. Jadi saya takut kalau nantinya teman saya si Intan itu hanya morotin Mas saja nantinya. Jadi saya berharap Mas kedepannya akan mendapatkan pasangan yang jauh lebih baik setelah ini. Ya udah deh Mbak, kalau begitu apa nggak sebaiknya kita langsung jalan aja Mbak? Mungkin mereka udah nyampe ke sana, jadi biar mereka ngobrol dulu sama adik saya, dan saya datang mereka pasti bakalan kaget Mbak. Dan saya juga bakalan buktikan sama Mbak yang saya omongin tuh bener kalau itu memang mobil saya Mbak. Dan saya harus balas perlakuan mereka biar mereka juga gak seenaknya sama orang lain. Artinya saya bukan dendam, cuma saya pengen kasih pelajaran aja sama dia. Soalnya saya kan gak ganggu hubungan dia lagi, tapi dia yang ganggu saya yang lagi jalan kaki kan, pamer-pamer pacar, pamer-pamer mobil. Tapi mobil siapa yang dia pamerin? Mobil saya Mbak. Ya udah kalau gitu saya dukung kamu Mas. Ya meskipun saya baru pertama kali ketemu sama kamu, tapi demi kebaikan untuk semuanya, saya pasti akan dukung kamu Pak. Ya udah deh, kalau begitu apa mending sekarang kita langsung ke sana aja Mbak. Ya udah Ki, yuk. Ya udah. Turun dulu sih. Kita langsung ke dalam aja, ketemu sama temen aku. Si David kemana ya, kok masih belum datang ya? Kok sampai selesai latihan bola? Ini udah hampir jam 1 lagi. Gong. Kamu lama banget. Oh iya, ini kenalin tim aku. Cek, Hah? kenalin temen aku. Agung Mbak. Oh iya. Kamu kesini kok bawa pacarnya sih Fit? Ya, gini Gong. Berhubung kamu pinjam mobil aku minta tolong kamu anterin aku ke kafe dulu, ya. Habis itu gak apa-apa kamu bawa mobil aku. Biasa sayang, dia itu emang sering pinjam mobil aku. Apalagi kalau mau nganterin orang tuanya, ya wisata gitu, ke rumah sakit. Dia tuh sering biasa ngontak aku. Ya Gong. Iya. Kamu mau ke kafe mana? Dari sini. Dari sini tuh loh, yang kafe biasanya selalu rame. Tempat biasa kita nongkrong. Kan aku sering traktir kamu, masa kamu lupa sih? Ya enggak? Ya udah. Biasa sayang. Kamu mau sekarang atau kapan? Ya, sini ini panas. Mendingan kita ngobrol bawah aja yuk. Kamu kok seneng banget panas-panasan seperti ini? Hah? Nanti kantong kamu hilang, Gong. Udah deh, kamu nggak usah banyak ngomong. Ya udah, kalau kita mau turun aja. Nih, pacar aku panasan, tau nggak? Gong, kamu lain kali ya cari pacar dong. Atau enggak aku kenalin kamu sama Sama siapa? temen aku lah. Emang kamu punya teman cantik? Dan tolong carikan temen aku dong. Kasihan. Dia itu hidupnya cuma olahraga, sepak bola. Ya,
Aku kasihan aja gitu loh. Udah deh. Ya udah, ntar aku cariin, gampang. Kayaknya aku lebih ini kali Fit. Lebih yakin cari sendiri kalau masalah pasangan deh. Kalau cuman ya dikenalin kayak gitu, kayaknya aku nggak mau deh. Emang kenapa? Hah? Ya takut. Coba lihat pacar aku. Hati enggak? Hah? Ya udah Mas, kalau misalkan nggak mau dicariin ya udah nggak apa-apa. Yang penting Mas tuh ngerubah diri aja sih. Kayak Ya. Mas David nih punya mobil gitu kan. Pasti cewek lain mau. Udahlah sayang, kasihan. Hah? Dia tuh temen aku tau nggak? Kamu jangan seperti itu dong. Nanti teman aku tersinggung, nggak jadi pinjam mobilnya lagi. Gong, maaf ya Gong, pacar aku Gong. Lagian kerjaannya ngapain aja sih Mas? Pinjem mobil terus sama pasangan saya. Sayang, dikontrol dong kalau ngomong. Tuh kan. Gitu. Dia aja orangnya cantik tapi omongannya pacar kamu ceplos-ceplos. Ya, minta maaf Gong. Biasa. Dia tuh nggak suka kalau ngelihat orang miskin. Jadinya ya suka keceplosan gitu loh. Emang dia kaya? Kayak Gong. Oh ya Dia udah itu kalau gitu. ya nggak terbiasa pakai motor Itu kalau dia. jalan. Kalau makan ya di restoran mahal Gong. Ya udah kalau Itu kayak dong. kalau kayak sih nggak apa-apa, bukan Gua- nggak apa-apa sih. Mobil aku di mana, Gung? Mas Bagas. Ini Mas. Sayang. Mana? Gong. Maksud kamu apaan? Ini mobil Mas aku. Hah? Mas kamu Gong? Iya ini mobil Mas aku Fit. Mas, Udah, sekarang semuanya udah terbongkar. tadi dipinjem dia Mas. Kamu tahu nggak, Gung? Aku tadi mau ditabrak. Aku dikata-katain. Dan dia cuman gaya-gayaan nih bawa pacarnya. Ini mantan aku dulu, Gung. Yang kurang ngajar. Mobil siapa yang kalian pamerin? Hah? Aku bukan nggak tahu dari tadi. Dan aku sengaja bawa Mbak Sita ke sini biar tahu kelakuan temennya gimana. Hah? Ini kan kacamata juga. Ini kacamata aku kan, Gung. Kenapa kamu kasih ke dia, Gung? Ya aku nggak tahu Mas, cuman dia aja yang sembarangan make di mobil Mas Bagas. Kamu gimana sih? Ternyata ini bukan mobil kamu. Aku minta maaf sayang. Aku bisa Kamu jelasin. malu-maluin aku aja ya. Di depan temen aku. Di depan mantan aku. Jangan pernah sebut aku mantan ya. Aku gak pernah merasa pacaran sama kamu, tahu nggak? Sekarang nggak usah ngaku-ngaku deh. Iya, Bagas aku minta maaf. Gak usah minta maaf Intan. Perlu kamu tahu ya. Aku lebih tertarik sama teman kamu daripada sama kamu. Tahu nggak? Teman kamu kayaknya enak kalau diajakin ngobrol, nyambung. Dan kayaknya dia kalau ngomong tuh dari hati. Kalau kamu kan ngomong bukan dari hati. Ngelihat keadaan orang dulu, ngelihat keadaan laki-laki dulu, ekonominya seperti apa. Kalau sudah ekonominya bagus, baru deh pikiran kamu mulai main di situ. Kamu mulai memorotin. Beda sama teman kamu. Kalau teman kamu kayaknya emang tulus orangnya. Dan aku kasih tahu sama kamu Intan, di luar sana banyak orang-orang cewek-cewek yang ngejar aku, tapi aku gak mau karena mereka juga cuman ngelihat masalah harta aku. Dan sekarang kamu dengan PD-nya bilang aku mantan kamu. Hah? Kamu gak ada malu? Pacar kamu ini bukan tandingannya, bukan levelnya aku Intan. Sekarang aku kasih tahu sama kamu. Mulai dari sekarang kamu jangan ganggu hidup aku lagi. Kalau gak pengen aku permalukan kamu. Sekarang kalau kamu punya malu ya mending kamu pergi dari sini. Kalau misalkan kamu gak punya malu ya kamu tetap bertahan di sini. Kamu dengerin ocehannya aku. Dan aku juga mau kasih tahu sama kamu. Kalau kamu melihat laki-laki dari segi hartanya, jangan salahkan laki-laki kalau melihat perempuan dari fisik dan kecantikannya. Sekarang aku minta tolong sama kamu dan juga kamu. Kamu minjem mobil aku tanpa izin sama aku. Kamu bilang itu mobil kamu. Mending sekarang kalian berdua pergi. Dan aku mau ngomong juga sama Agung. Kalau kamu Gung masih meminjamkan barang aku tanpa izin aku, kamu gak bakalan aku kasih fasilitas lagi. Ingat yang biaya sekolah kamu itu aku. Dan semua kehidupan kamu itu yang nanggung aku. Karena kita udah gak punya orang tua. Dan jangan sampai kamu Gung buat minjemin barang-barang yang udah aku kasih kamu sama orang model seperti mereka berdua. Ingat itu. Iya Mas, aku minta maaf Mas. Udah, sekarang mending kalian berdua pergi dari sini. Udah, pergi. Udah, pergi. Kurang ajar. Mbak, saya minta maaf. Saya salah satu. Jadi, kalau boleh, saya mau ngasih aja lah sekarang. Dia naik mobil yang tadi ada dipamerin sama mereka. Karena Mbak kan disuruh pakai mobil itu. Tapi benar nggak apa-apa nih saya ikut mas. Ya, gak apa-apa. Sudah, kalau kamu mau
mau tetap di sini, kamu di sini aja. Nanti kamu naik ojek aja. Ya udah mas.